Film kali ini menceritakan tentang seorang remaja berusia 17 tahun bernama Eddie yang malah sekolah tapi punya cita-cita jadi seorang aktor terkenal di Hollywood. Berawal dari OB di sebuah klub malam hingga akhirnya Eddie bertemu dengan sutradara film dewasa dan diajak bergabung. Kebetulan guys, si Eddie ini punya rudal yang gede dan sanggup main di ranjang tahan lama. Film ini diangkat dari kisah nyata John Holmes, seorang artis film dewasa yang terkenal di tahun 80-an. Langsung saja guys, pasang dulu headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan ini dia ceritanya. Cerita ini dimulai dengan menampilkan suasana malam lembah San Fernando pada tahun 1977, di mana di sana banyak orang yang berkunjung ke tempat-tempat hiburan. Salah satu tempat hiburan yang banyak dikunjungi adalah Hot Trucks, yaitu klub yang dimiliki oleh seorang bernama Maurice Rodriguez. Malam itu Maurice kedatangan tamu spesial, sekaligus kenalannya yang bernama Jack Horner, seorang produser film dewasa terkenal, dan rekannya yaitu Amber. Setelah beberapa menit duduk, perhatian Jack teralihkan pada seorang pelayan baru yang tampaknya masih sangat muda. Ketika ada kesempatan, Jack menemuinya dan berkenalan. Namun awalnya, pemuda yang bernama Eddie itu mengira kalau Jack adalah om-om penyuka sesama jenis, sehingga Eddie langsung menyebutkan harga $10 jika ingin melihat masturbasi. Jack hanya tersenyum mendengarnya. Dia langsung memperkenalkan diri sebagai produser film dewasa, serta tak tertarik sedikit pun dengan servis yang Eddie tawarkan. Siapa sangka Eddie juga ternyata pernah membaca artikel yang membahas tentang Jack. Bahkan ia bisa menyebutkan 2 judul film yang dibuat oleh Jack. Setelah itu Jack mengajak Eddie untuk mengobrol di mejanya. Namun Eddie menolak dengan alasan masih jam kerja. Eddie ini adalah pemuda yang masih berusia 17 tahun dan tinggal di Torrance, sebuah kota kecil yang lumayan jauh dari San Fernando. Sedari kecil, Eddie sangat ingin menjadi aktor film. Oleh karena itu, di kamarnya banyak sekali dipajang poster-poster aktor idolanya seperti Al Pacino, Bruce Lee, dan masih banyak lagi. Di luar itu, Eddie adalah anak nakal yang tak mau sekolah. Ibunya beberapa kali mengingatkan supaya Eddie kembali melanjutkan sekolahnya, namun Eddie tak pernah mau mendengar. Di malam selanjutnya, Jack berhasil mengajak Eddie mengobrol. Di sana ada Amber dan seorang perempuan muda bernama Maya. Jack kemudian menjelaskan tentang bagaimana ia membuat sebuah film serta apa saja kriteria aktor yang ia butuhkan supaya filmnya disukai orang-orang. Jack mengatakan Eddie punya badan yang cocok untuk menjadi aktor, dan menurut informasi yang ia dapat, Eddie juga punya stamina yang hebat saat berada di ranjang. Jack berencana mengajak Eddie masuk ke dalam timnya, namun sebelum itu Eddie diminta lebih dulu bercinta dengan Maya dan Jack ingin melihatnya secara langsung. Keduanya pun bercinta di rumah Jack seperti sepasang kekasih, dan Jack sangat takjub dengan permainan yang dilakukan oleh Eddie, serta yang paling penting ternyata Eddie juga punya kemaluan yang besar guys. Pulang dari sana, Eddie sudah ditunggu dan langsung dimarahi oleh ibunya. Ibunya sudah sangat kesal karena Eddie selalu pulang malam, ditambah selalu acuh ketika diminta kembali melanjutkan sekolah. Seperti biasa, Eddie berusaha menghiraukan ibunya. Namun kali ini ibu Eddie sudah sangat kecewa karena dia juga ternyata tahu Eddie bekerja di klub malam. Melihat Eddie bersikap acuh, ibunya tak bisa lagi mengontrol emosinya. Ia pun mengusir Eddie dari rumah, bahkan sampai mengatakan kalau Eddie adalah pecundang yang tak punya masa depan serta terlalu bodoh untuk kembali bersekolah. Sebelum pergi, Eddie bersumpah akan membuktikan bahwa ia bisa sukses meski tak lulus SMA. Karena tidak punya tempat tujuan, akhirnya Eddie datang ke rumah Jack, dan kebetulan di hari itu akan diadakan pesta yang dihadiri oleh orang-orang penting dari dunia perfilman dewasa. Sebelum itu, Jack memperkenalkan Eddie kepada beberapa orang yang sudah ada di sana, seperti Buck dan Becky, yaitu salah satu pasangan yang sering digunakan oleh Jack dalam filmnya. Setelah itu, Eddie dikenalkan juga pada Reed, mantan pesulap jalanan yang kini beralih profesi setelah diajak oleh Jack menjadi aktor. Tentunya guys, aktor film dewasa. Eddie dan Reed pun ditinggalkan karena Jack akan mengurus tamu-tamu pesta yang mulai berdatangan.
Colonel, how are you? Don, I'd like you to meet Jacko. Tak lama kemudian, halaman rumah Jack menjadi semakin ramai. Orang-orang berpesta di sana, ada yang ngumpul di kolam renang, ada juga yang mengobrol di meja sambil menikmati narkoba. Di sana tampak Maurice juga hadir dan mengobrol dengan Amber. Maurice rupanya tertarik ingin menjadi aktor dan meminta Amber untuk membujuk Jack supaya mengajaknya. Sementara itu, Eddie sangat menikmati pesta tersebut, bahkan berkenalan dengan beberapa orang yang nanti akan membantu karir aktingnya. Puncaknya, Jack memperkenalkan Eddie kepada seorang pria yang dipanggil Kolonel. Dia adalah orang yang membiayai seluruh produksi film atau bisa dikatakan juga sebagai sponsor utama. Pada pertemuan pertama itu, Kolonel malah ingin melihat barang Eddie yang menurut Jack sangat besar. Dan ketika melihatnya, Kolonel hanya bisa terdiam, lalu berkomentar bahwa Jack mengatakan yang sebenarnya. Sebelum pergi, Kolonel meminta agar Eddie mengganti dan mencari nama panggung yang bagus. May I see it? Thank you, Eddie. Setelah pesta selesai, malamnya Jack bergabung dengan Reed dan Eddie yang sedang berendam. Mereka pun mengobrol tentang keseruan pesta tadi siang, dan Eddie mengatakan ia sudah punya nama panggung yang bagus. Eddie sangat yakin bahwa ia ingin menggunakan nama Dirk Diggler sebagai nama panggungnya, karena menurutnya nama tersebut sangat keren dan mudah diingat. Dirk Diggler. I sent you here, Dirk Diggler. Beberapa hari setelah pesta, pembuatan film pertama Eddie pun dimulai. Jack mengecek seluruh kesiapan tim, termasuk kelengkapan set properti. Bill kemudian melaporkan adegan mana saja yang akan diambil hari itu, di mana salah satu adegannya nanti Eddie akan bermain dengan Amber. Eddie akan berakting menjadi seorang mantan perwira yang baru kembali dari perang dan ingin mewujudkan mimpinya menjadi aktor. Sebelum tampil guys, Eddie mengucapkan kalimat-kalimat penyemangat untuk dirinya sendiri karena ternyata melakukan akting yang sesungguhnya sangat membuatnya gugup. Beruntung ia mendapatkan dukungan yang baik dan waktu yang cukup untuk menenangkan diri. Ketika sudah masuk ke studio, Jack mengarahkan agar Eddie berdiri di belakang pintu lalu masuk ketika mendengar perintah action. Eddie pun mematuhi arahan tersebut dan syuting pun dimulai dengan sangat lancar. Eddie bahkan sangat hafal dengan naskahnya dan mengucapkan bagiannya dengan sangat jelas. Ketika sudah memasuki adegan di mana Amber membuka celana Eddie, studio menjadi sangat hening. Tak hanya Amber, tetapi semua kru dan aktor yang ada di sana hanya bisa tertegun ketika melihat barang Eddie yang sangat besar. Bahkan ketika adegan direkam, kru sampai kehabisan roll film dan terpaksa menghentikan adegan karena Eddie tak kunjung juga mendapatkan klimaksnya. Ketika roll film sudah diganti, adegan dilanjutkan hingga Eddie klimaks dan seharusnya Eddie mengeluarkannya di dada Amber sesuai arahan dari Jack. Namun saat itu, keduanya sangat bernafsu sehingga akhirnya Eddie ataupun Amber lupa bagaimana seharusnya adegan mereka berakhir. Salah satu kru bernama Bill menyarankan supaya Jack menggunakan adegan akhir itu dengan klip simpanan dari aktor lain. Namun Jack menolak karena hasilnya takkan sama. Tiba-tiba secara mengejutkan, Eddie justru menawarkan untuk merekam ulang khusus di bagian akhir karena ia mengaku masih sanggup melakukannya. Setelah proses syuting selesai dan film tersebut tayang di bioskop secara mengejutkan, penampilan perdana Eddie banyak disukai orang-orang sehingga keuntungan yang didapat Eddie pun tak main-main. Ia bersama teman-temannya menghabiskan ratusan dolar demi membeli kebutuhan sehari-hari, termasuk pakaian mewah yang serba mahal. Keberhasilan itu dirayakan juga di klub langganan Jack yaitu Hot Tracks milik Maurice. Dan kali ini Eddie ada di sana bukan lagi sebagai pekerja, melainkan sebagai seorang aktor terkenal. Jack bersama seluruh timnya dan juga kolonel merayakan pencapaian film Eddie dengan minum bersama. Semua orang tidak ada yang menyangka film tersebut bisa laku dengan cepat dan memberikan keuntungan yang di luar dugaan. Tak lama kemudian, Eddie kembali membintangi film yang diproduksi oleh Jack dan kali ini ia dipasangkan dengan Maya. Di film kedua ini, tampaknya Eddie sudah mulai terbiasa dengan aktingnya dan hal tersebut ternyata semakin membuat penampilan Eddie disukai banyak orang. Film kedua pun laris manis di pasaran, dan dalam sekejap saja Eddie yang merupakan pendatang baru menjadi idola banyak orang.
Namanya menjadi perhatian di industri film dewasa, serta sering ditulis di koran dan majalah. Semua orang mengagumi Eddie yang masih muda dan penuh energi, terutama ketika melakukan adegan dewasa. Pundi-pundi dolar pun Eddie dapatkan tidak hanya dari aktor saja, tapi juga dari model untuk majalah ataupun iklan. Penampilan Eddie kini jauh lebih keren dan sudah seperti aktor-aktor terkenal yang dulu hanya bisa Eddie lihat lewat sebuah poster di kamar kecilnya. Popularitas Eddie melejit dengan sangat cepat. Dalam sebuah acara penghargaan industri film dewasa, Eddie menang beberapa kategori yang diantaranya aktor pendatang baru terbaik, aktor terbaik di tahun itu, dan juga aktor dengan kemaluan terbaik. Pada akhir 70-an, Eddie kembali membintangi film yang disutradarai oleh Jack. Kali ini dia ditemani oleh Reed sebagai rekan beraktingnya. Dalam film ini, akhirnya Maurice mendapatkan sedikit peran sebagai bartender dan peran tersebut cukup membuatnya senang. Secara keseluruhan, film kali ini memparodikan James Bond yang didominasi dengan adegan dewasa. Eddie digambarkan sebagai pahlawan pemberani, namun tak pernah menyakiti perempuan, sedangkan Reed sebagai asisten yang selalu mendukung Eddie. Setelah tayang, ternyata film itu juga diterima di pasaran. Kali ini, Eddie bisa membeli rumahnya sendiri. Rumah tersebut sangat luas dan mewah. Setiap ruangannya memiliki tema tersendiri dan diisi dengan barang-barang yang didatangkan dari luar negeri. Semua tema itu mengikuti selera dan hobi Eddie yang beragam. Bahkan, kamar Eddie didesain dengan gaya Asia karena Eddie sangat menyukai karate. Puncaknya guys, Eddie menunjukkan mobil barunya yang berwarna orange. Lalu setelah itu, Amber pun diajak jalan-jalan. Sementara itu, industri film dewasa terus berjalan hingga tak terasa dekade mulai berganti dan memasuki era 80-an. Pada malam tahun baru sebelum menuju tahun 80, Jack mengadakan pesta besar-besaran di halamannya. Pesta itu dihadiri oleh banyak aktor dan orang-orang terkenal termasuk kolonel. Selain kolonel, seorang tamu penting juga tiba-tiba muncul di pesta tersebut, yaitu Floyd Gondoli. Gondoli ini merupakan pengusaha pemilik beberapa bioskop di San Diego dan San Francisco. Gondoli datang ke sana ternyata ada urusan bisnis dengan Jack. Gondoli ingin mengabarkan bahwa sebentar lagi bioskop yang berisi film-film dewasa akan turun pamor dan menyarankan Jack untuk memproduksi filmnya menggunakan kaset. Hal ini dikarenakan orang-orang sudah mulai memiliki layar proyektornya sendiri dan Gondoli akan membantu Jack mendistribusikan kaset tersebut hingga keduanya mendapatkan untung. Sayangnya Jack menolak usulan tersebut dan bersumpah takkan membuat filmnya dalam bentuk kaset. Ia bersikukuh untuk mempertahankan filmnya dalam bentuk roll dan ditayangkan di bioskop-bioskop. Lagi pula Jack ternyata curiga jika Gondoli hanya ingin mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan kaset. Ia pun menyudahi percakapan dan mengatakan bahwa percakapan itu bisa jadi tak berlanjut sampai kapanpun. 10 minutes before the new year. I like to spend it with my friend. Will or will not. Selain masalah peralihan penayangan film dewasa, banyak juga hal lain yang terjadi di pesta itu. Di antaranya adalah Becky menemukan laki-laki yang menarik perhatiannya. Laki-laki itu berbicara soal cinta dan tampak memahami cinta sesuai pemikiran Becky. Poin tambahannya adalah laki-laki itu bekerja di bidang teknik dan membuat Becky semakin tertarik. Di sisi lain, Buck juga menemukan wanita yang menarik perhatiannya dan wanita itu adalah salah satu aktris film dewasa. Mereka sama-sama punya pandangan yang sama tentang liburan dan keduanya pun asik membicarakan banyak hal tentang liburan. Beralih kepada Eddie, dia juga mendapatkan ungkapan cinta yang tak ia duga yaitu dari Amber yang selama ini ia hormati sebagai senior. Eddie tak menyangka bahwa Amber tak hanya menyayanginya sebagai junior tapi juga sebagai anak sendiri. Keduanya pun menikmati kokain bersama dan itu adalah pengalaman pertama Eddie memakai narkoba. Tak terasa pergantian tahun tinggal beberapa menit lagi. Semua orang berkumpul di ruang tamu untuk bersulang dan menghitung detik-detik pergantian tahun. Di antara kerumunan itu, satu orang yaitu Bill tampak bingung. Ia ternyata sedang mencari istrinya yang sedari tadi entah pergi kemana. Saat melewati sebuah kamar, terdengar sayup-sayup suara istrinya dan Bill kaget ketika menemukan istrinya sedang tidur bersama lelaki lain.
Bill tak banyak bicara, ia pergi keluar menuju mobilnya lalu mengambil sebuah pistol. Tanpa berkata apapun, istrinya dan selingkuhannya Bill tembak. Kemudian sisa peluru yang tersisa ia gunakan untuk menembak dirinya sendiri. Memasuki era 80-an, Amber mengawali dekade itu dengan membuat sebuah video dokumenter tentang keseharian Eddie di belakang layar. Ia membuat video itu sendirian, mulai dari syuting, editing, bahkan untuk sesi wawancara. Dalam video tersebut, Amber berusaha menunjukkan bahwa Eddie yang berperan dalam film aksi tak pernah menggunakan kekerasannya di dunia nyata. Video dokumenter pendek itu tak hanya menyoroti Eddie, tapi juga Jack, Reed, dan juga Maya. Semua itu dibuat dengan kerja keras Amber untuk Eddie, orang yang sangat ia sayangi. I mean, I'm Dirk Diggler. I'm gonna ask you once more, and I'm gonna ask Jack will put the final touches together. Gives me the freedom to develop. I only am who I am because I was born. Beberapa bulan kemudian, hal buruk terjadi. Tiba-tiba, Jack mendapatkan telepon dari kepolisian yang mengabarkan bahwa kolonel ditahan di penjara. Setelah ditemui, ternyata masalahnya karena kolonel membawa seorang anak di bawah umur ke rumahnya. Lalu anak itu dibiarkan menikmati kokain sampai overdosis. Kolonel mengaku tak tahu kalau anak itu masih di bawah umur karena tampilannya terlihat sangat dewasa. Yang membuat Jack sangat terkejut adalah polisi juga menemukan kaset film dewasa tapi dibintangi anak-anak. Namun lagi-lagi kolonel bersumpah bahwa ia tak pernah punya niatan melakukannya. Kaset film itu hanya untuk dinikmati saja. Dari cerita tersebut, Jack bingung harus membela kolonel atau membiarkannya karena Jack sendiri sangat tak suka dengan eksploitasi anak-anak. Tak lama kemudian, telepon terputus yang menandakan jam besuk selesai. Sejak saat itu, Jack tak pernah lagi bertemu atau berhubungan dengan kolonel. 2 tahun setelah penangkapan kolonel, tepatnya pada Desember tahun 82, akhirnya Becky menikahi pria yang ia temui di pesta pergantian tahun. Ia mengundang seluruh kru produksi dan para aktor serta aktris yang bekerja pada Jack. Dalam pesta tersebut, Becky mengumumkan akan berhenti dari industri film dewasa dan akan pindah ke Bakersfield bersama suaminya. Semua orang berbahagia untuk Becky tak terkecuali Eddie. Namun kebahagiaannya berubah menjadi kekesalan ketika ia melihat Jack sedang mewawancarai seorang pemuda. Eddie sangat yakin pemuda itu akan segera debut sebagai aktor baru dan hal itu tentu saja membuat Eddie merasa tersaingi. Eddie langsung menunjukkan sikap acuh lalu pergi dari sana ketika diminta untuk berkenalan. I'm Johnny Doe. It's great to meet you. The new boy on the street. 1 bulan kemudian setelah pernikahan, Eddie semakin sering menggunakan narkoba bersama teman barunya yaitu Todd. Hal tersebut sebenarnya tak disukai oleh Jack karena ketika Eddie menggunakan narkoba justru aktingnya sering mengecewakan. Namun Eddie yang merasa dirinya seorang bintang tak pernah mau mendengarkan apa perkataan Jack hingga akhirnya mereka pun terlibat keributan. Awalnya Jack sedang mempersiapkan properti, lalu tiba-tiba Eddie datang dan memaksa supaya syuting segera dimulai. Tentu saja hal itu tak bisa dilakukan karena persiapan belum sepenuhnya selesai, ditambah Jack juga melihat Eddie dalam pengaruh narkoba. Pada saat itu, Jack baik-baik meminta Eddie untuk beristirahat dulu di rumah sambil menunggu set selesai. Namun Eddie malah emosi karena merasa dirinya diusir. Eddie kemudian memaksa Jack untuk memilih antara dirinya atau aktor baru. Aktor baru itu pun tak terima dan hampir terjadi baku hantam. Jack yang sudah hilang kesabaran pun akhirnya memecat Eddie. Bukannya sadar, Eddie malah mengutuk semua orang yang ada di sana dan berkata bahwa Jack takkan bisa apa-apa tanpanya. You are fired. I'm the biggest star here, man. You're not my boss. You're not me. Setelah kejadian tersebut, Eddie akhirnya banting setir dari aktor menjadi penyanyi. Pada Maret tahun 83, ia menyewa sebuah studio rekaman dan membayar orang untuk membuatkan lagu. Eddie pun mencoba masuk ke dapur rekaman, namun suaranya sangat fals dan banyak nada yang tidak enak didengar. Di kondisi yang sudah tak ada lagi pemasukan ini, Eddie bersama teman-temannya masih terus menggunakan narkoba. Bahkan hampir setiap hari mereka mengkonsumsi barang haram itu di rumah Eddie. Kecanduan itu membuat Eddie kehabisan uang karena seluruh tabungannya ia habiskan hanya untuk pesta kokain.
Eddie tak menyadari uangnya terkuras habis. Bahkan untuk menebus hasil rekaman lagunya saja, Eddie sudah tak punya cukup uang. Bukannya menyadari kesalahannya, Eddie dan Reed malah marah-marah kepada pemilik studio yang pada akhirnya Eddie pun diseret keluar dari sana karena nyaris menghajar si pemilik studio. Selain Eddie, Buck juga mencoba peruntungan lain setelah keluar dari industri film dewasa. Ia ingin membuka sebuah toko sound system dan mencoba mengajukan pinjaman ke bank yang ada di kotanya. Namun sayangnya pihak bank menolak dengan alasan pihak bank tak memberikan pinjaman kepada mantan aktor film dewasa. Hal ini membuat Buck tersinggung karena menurutnya ia seperti aktor-aktor lainnya yang hanya melakukan sesuatu sesuai arahan dari sutradara. Buck sempat memohon-mohon karena pinjaman itu satu-satunya harapan untuk bisa membuka bisnis dan membiayai pacarnya yang kini sedang hamil. Sayangnya pihak bank tetap pada keputusannya. Ketika banyak mantan aktornya yang terlilit masalah, hanya Jack yang berhasil bertahan. Ia akhirnya menerima saran Gondoli untuk mendistribusikan film lewat kaset. Dengan modal dari Gondoli, Jack hampir memperbarui semua peralatan syuting hingga hasil gambarnya lebih jernih dan berwarna. Film Eddie sebelumnya yang sempat terhambat itu pun dilanjutkan oleh aktor baru dan nyatanya masih disukai oleh para penonton. Karena aktor baru itu selain sama-sama masih muda seperti Eddie, dia juga punya barang yang besar dan stamina yang hebat. Demi narkoba, apapun kini dilakukan oleh Eddie, termasuk menjual harga dirinya. Ia dijemput oleh seorang pria yang ingin melihat Eddie memainkan barangnya sendiri. Ketika di tempat sepi, hal tersebut pun dilakukan. Namun, tak lama kemudian beberapa orang datang dan langsung menghajar Eddie sampai babak belur. Ternyata mereka sudah berencana merampok Eddie karena mereka tahu Eddie adalah seorang aktor terkenal yang pastinya punya uang yang banyak. Namun pada kenyataannya, mereka hanya menemukan beberapa dolar saja, dan Eddie pun dihajar habis-habisan. Di tempat lain, Buck berhenti di minimarket membeli donat dan kue untuk istrinya. Namun tiba-tiba seorang datang membawa pistol dan meminta kasir menyerahkan seluruh uang yang ada di brankas. Saat itu Buck hanya bisa pasrah dan mengangkat tangannya. Namun di seberangnya seorang pria bertopi justru mulai mengeluarkan pistolnya. Buck berusaha mencegah pria tersebut, namun perampok justru menduga Buck berusaha melawannya. Beruntung, pria bertopi dengan cepat menembak perampok tersebut hingga tersungkur. Don't do that. No. Di tengah ketakutannya, Buck melihat uang hasil rampokan yang dijatuhkan si pelaku. Ia pun berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengambil uang tersebut dan kabur dari sana. Kembali pada kehidupan Eddie, ia semakin terancam miskin dan tak punya penghasilan. Todd akhirnya menyarankan ide yang cukup gila, yaitu menipu kenalannya yang seorang pecandu tapi kaya raya. Todd berniat menjual kokain palsu yang aslinya baking soda. Eddie dan Reed awalnya khawatir karena kalau sampai kokain itu dicoba, sudah pasti mereka bakal ketahuan. Namun Todd di sini meyakinkan mereka bakal aman, ditambah uang yang bisa mereka dapatkan juga tidak sedikit, yaitu $5.000. Berbekal nekat dan yakin, ketiganya pun berangkat ke rumah kenalan Todd yang bernama Dennis. Kedatangan ketiganya disambut baik oleh Dennis yang saat itu sedang teler. Mereka pun mulai bertransaksi dan benar saja Dennis tak mencobanya. Kokain itu langsung diserahkan kepada anak buahnya dan Todd menerima bayaran sesuai permintaan yaitu $5.000. Sebenarnya mereka tinggal pergi dan menikmati hasil penipuan itu, tapi di luar dugaan Todd ingin lebih. Ia malah memaksa Dennis menyerahkan semua uang yang ada di rumahnya. Suasana di ruangan itu pun menjadi tegang ketika Todd menodongkan pistolnya kepada Dennis. In the master bedroom. Are you kidding me? Setelah anak buah Dennis berhasil dilumpuhkan, Todd segera mengejar Dennis yang berlari ke dalam kamarnya. Siapa sangka Dennis sudah menyiapkan serangan dan Todd pun akhirnya tewas di tempat. Reed dan Eddie berusaha menyelamatkan diri. Ia berlari menuju mobilnya, namun serangan dari Dennis membuat keduanya berpencar. Reed lari ke daerah perumahan yang ada di seberang, sedangkan Eddie mengejar mobilnya lalu pergi secepat mungkin dari sana.
Bingung harus kemana lagi, akhirnya Eddie datang memberanikan diri ke rumah Jack. Di hadapan Jack, Eddie memohon supaya diterima kembali dan meminta maaf atas sikapnya tempo hari. Melihat keadaan Eddie yang sangat kacau itu, Jack merasa iba dan ia pun menerima kembali Eddie dan memaafkan semuanya. Sejak saat itu guys, kehidupan Jack dan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih ceria. Buck berhasil membuat toko sound system dan membuat video promosi menggunakan bantuan Jack. Tak lama kemudian, anaknya yang berjenis kelamin laki-laki lahir dengan normal dan sehat. Sementara itu guys, Reed kembali ke pekerjaannya yang dulu sebagai pesulap keliling yang datang ke acara-acara besar ataupun undangan dari kafe. Maya juga akhirnya berhenti dari dunia film dewasa dan mengambil ujian untuk penyetaraan ijazah SMA. Sementara itu, Eddie akhirnya kembali menjadi aktor dewasa di bawah naungan Jack. Dalam film terbarunya, ia akan beradu peran dengan Amber dan Eddie berusaha kembali membangun kepercayaan dirinya setelah sekian lama tak pernah berada di depan kamera. Di momen terakhir ini guys, akhirnya Eddie menunjukkan barangnya. I am a star. I'm a star. I'm a star. I'm a star. I am a big, bright, shining star. Dari film ini kita belajar untuk tidak sombong. Ingat, di atas langit masih ada langit. Meskipun sudah berada di puncak kejayaan, tapi selalu ingat untuk tetap merendah. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.